Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Haura Insya Zahra, mahasiswi semester 2 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Kusuma Negara. Jadi, saya akan membuat video pembelajaran tentang evaluasi belajar untuk memenuhi tugas akhir saya yang diampu oleh Miss Sulistianingsih MPD dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, sebelum lanjut ke materi yang lebih lanjut, kita mulai dulu dari pengertiannya. Evaluasi pembelajaran adalah salah satu cara untuk kita mengetahui sampai mana tujuan pembelajaran itu tercapai, tapi bukan sekedar nilai. Evaluasi lebih dari itu karena dia juga bisa jadi pembantu untuk kita mengetahui bagaimana kekuatan dan kelemahan kita dalam proses pembelajaran. Jadi, evaluasi itu bukan sekedar skormu, tapi juga tentang sampai mana pemahaman kita dalam proses pembelajaran. Udah tahu apa itu evaluasi belajar, mari kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi evaluasi. Nah, fungsi evaluasi sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada fungsi diagnostik untuk membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua itu ada fungsi informatif untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Yang ketiga ada fungsi sumatif untuk mengetahui capaian akhir pembelajaran siswa. Nah, untuk yang keempat itu ada fungsi penempatan, yaitu fungsinya untuk menempatkan kembali siswa ke posisi awal. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang fungsi belajar, kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk evaluasi. Yang pertama, sudah banyak dilakukan, yaitu dengan tes tulisan. Yang kedua, bisa juga dengan tes lisan atau tanya jawab. Yang ketiga, bisa melakukan observasi atau penelitian langsung guru terhadap siswa. Nah, yang keempat, bisa juga dengan portofolio atau mengumpulkan tugas siswa itu sendiri. Tapi di luar dari itu, kita juga sebagai guru bisa melakukan diskusi kepada kepada peserta didik kita untuk mengetahui sampai mana nih tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, materi yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang prinsip-prinsip evaluasi. Nah, yang pertama itu ada prinsip validitas untuk mengukur yang seharusnya diukur. Yang kedua ada prinsip reliabilitas atau hasil konsisten. Yang ketiga itu ada prinsip objektivitas, penilaian tanpa subjektivitas. Nah, yang keempat itu ada keadilan, standar yang sama untuk semua siswa. Jadi, evaluasi itu dilakukan untuk semua siswa, murid tanpa terkecuali. Karena ya untuk sama untuk tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, mungkin cukup materi yang saya bahas mengenai prinsip-prinsip evaluasi. Mari kita beranjak ke slide berikutnya, yaitu tentang pentingnya evaluasi belajar dalam evaluasi. Nah, mari kita beranjak ke slide berikutnya, yaitu tentang pentingnya evaluasi belajar dalam psikologi pendidikan. Evaluasi itu sendiri bisa mencerminkan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Jadi, evaluasi itu bisa menjadi alat bantu guru untuk memahami kebutuhan siswa yang lebih dari sekedar nilai. Nah, untuk slide yang terakhir yaitu tentang membahas tentang kesimpulan. Jadi, kesimpulannya evaluasi belajar itu sangat-sangat penting dalam psikologi pendidikan karena bisa menjadi refleksi dan menjadi alat perbaikan untuk proses pembelajaran ke depannya. Jadi, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan mohon dikoreksi apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys.